Okay, student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will study about chapter 3. We know what to do. Oke, perhatikan penjelasan mengenai chapter 3 ini. We know what to do. Silakan diperhatikan dan catat bagian-bagian yang penting. Pada chapter 3 yang berjudul We Know What to Do, di sini kita akan membahas materi yang pertama, to give suggestion atau memberi saran. Dan yang kedua, to state rules and obligation, menyatakan aturan dan keharusan. Untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris, biasanya kita menggunakan kata should, yang artinya seharusnya. Atau bisa juga menggunakan should not, yang artinya tidak seharusnya. Saran atau suggestion ini sifatnya tidak wajib ya, jadi bisa dilakukan atau tidak. Untuk memberikan saran atau to give suggestion, ada 3 pola kalimat yang biasa kita gunakan, yaitu pola kalimat positif, pola kalimat negatif, dan pertanyaan atau interrogative. Untuk pola kalimat yang positif, di sini kita menggunakan subject plus should plus verb atau kata kerja. Atau jika kita menggunakan selain kata kerja, kita gunakan subject plus should be plus adjective atau kata sifat, atau bisa juga diikuti dengan noun atau kata benda, atau bisa juga diikuti dengan adverb atau kata keterangan. Untuk contohnya di sini ada kalimat you should listen more English song. Kamu seharusnya lebih banyak mendengarkan lagu bahasa Inggris. Nah, ini kan saran ya. Di sini kita menggunakan yang verb, yaitu kata kerja pada kata listen. Untuk contoh yang kedua, you should be more patient to face the problems. Kamu seharusnya lebih sabar dalam menghadapi masalah. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah contoh yang menggunakan kata sifat atau adjective, yaitu pada kalimat patient, yang artinya sabar. Untuk pola kalimat berikutnya, yaitu pola kalimat negatif. Di sini juga ada 2 pola kalimat ya, yaitu yang menggunakan kata kerja atau verb, dan yang menggunakan selain kata kerja, yaitu kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Untuk pola kalimat negatif, di sini setelah should kita tambahkan dengan not. Contohnya, they should not go to the festival. Mereka seharusnya tidak pergi ke festival. Ini merupakan contoh pola kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja, yaitu pada kata go, yang artinya pergi. Untuk contoh yang kedua, you should not be lazy to study English. Kamu seharusnya tidak malas untuk belajar bahasa Inggris. Untuk contoh yang kedua, ini merupakan contoh yang menggunakan kata sifat atau adjective, yaitu pada kata lazy. Kalau menggunakan kata sifat atau adjective diikuti dengan be ya. Untuk pola yang ketiga, yaitu pola kalimat pertanyaan atau interrogative. Untuk pertanyaan, di sini should diletakkan di awal kalimat. Sama seperti tadi, di sini juga bisa menggunakan verb dan juga adjective atau noun ataupun adverb. Untuk yang menggunakan verb atau kata kerja, contohnya, should I go to your house? Haruskah aku pergi ke rumahmu? Nah, ini merupakan contoh yang menggunakan verb atau kata kerja ya, yaitu pada kata go yang artinya pergi. Untuk contoh yang kedua, should we be on time to school? Haruskah kita pergi ke sekolah tepat waktu? Nah, untuk contoh yang kedua, ini adalah yang menggunakan kata sifat, yaitu pada kata on time, yang artinya tepat waktu. Untuk lebih memahami tentang materi to give suggestion, kita langsung saja pada lembar aktivitas yang berikutnya, pada lembar observing and asking question. We will read to each other the teacher's advice to use more English with each other. Kita akan membaca nasihat dari guru-guru untuk bisa menggunakan bahasa Inggris satu sama lain. Untuk kalimat yang pertama, nasihat dari Pak Guru, dia mengatakan, we will use more English now. Kita akan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friends in English. Kamu seharusnya memberi salam kepadaku dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. You should ask question in English. Kamu seharusnya
menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Kamu seharusnya juga memberi salam perpisahan dalam bahasa Inggris. But don't worry, when you need, I will help you. Tetapi jangan khawatir, ketika kalian membutuhkan bantuan, saya akan membantumu. Lanjut untuk kalimat yang kedua, yaitu dari Bu Guru. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Saya yakin kalian semua siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan teman-teman kalian. You should not be ashamed to use English with me. Kamu seharusnya tidak malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu seharusnya tidak malu untuk berbicara dan menulis bahasa Inggris satu sama lain. You should be sure that you can do it, because I will always help you. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu bisa melakukan itu, karena saya akan membantumu. Oke, lanjut untuk kalimat yang ketiga ya. You should listen to more English songs. Kamu seharusnya lebih banyak mendengarkan lagu bahasa Inggris. You should sing more English songs. Kamu seharusnya lebih banyak menyanyikan lagu bahasa Inggris. More importantly, you should understand the lyric. Yang lebih penting, kamu seharusnya mengerti lirik lagu tersebut. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Kamu seharusnya lebih banyak membaca cerita seputar Indonesia dan seluruh dunia dalam bahasa Inggris. I'm sure you can if you try harder. Saya yakin kamu bisa jika kalian mencoba dengan keras. Oke, dari ketiga nasihat guru tadi, nah di sini ada aktivitas Let's Recall. The teachers give us 11 questions to use and learn English. Nah, guru-guru tadi memberikan kita 11 nasihat yang kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. 1. We should greet our teacher and our friends in English. Yang pertama, kita seharusnya memberikan salam kepada guru kita dan teman-teman kita dalam bahasa Inggris. 2. We should ask question in English. Yang kedua, kita seharusnya menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Dan untuk yang ketiga sampai yang ke-11, nah kalian diminta untuk melengkapi ya, berdasarkan suggestion dari the teachers yang sudah kita baca sebelumnya. Dan pada aktivitas berikutnya, pada lembar collecting information di halaman 36, we will learn to give advice to people in the following situation by saying what they should or should not do. Jadi pada lembar ini nanti kita diminta untuk memberikan nasihat kepada orang lain berdasarkan situasi yang ada, dengan mengatakan should atau should not. Untuk nomor 1 dan 2, di situ kalian sudah diberikan contoh ya. Untuk yang nomor 1, di situ situasinya we have to test tomorrow, English and IPS. Kita akan menjalani 2 ujian besok, yaitu bahasa Inggris dan IPS. Nah, bagaimana saran kalian terhadap situasi tersebut? Di sini bisa kita tuliskan you should not go to the game. Kamu seharusnya tidak pergi untuk bermain. You should study for the test. Kamu seharusnya belajar untuk ujian tersebut. Nah, ini menggunakan kata should not dan should ya. Kalian bisa pilih salah satu. Untuk yang nomor 2, I don't know the meaning of row. Aku tidak tahu arti dari baris. You should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Kamu seharusnya mencari sendiri arti kata tersebut di kamus. Kamu seharusnya tidak bergantung pada orang lain. Pada nomor 2 di sini juga sama ya. Kalian bisa menggunakan kata should atau should not untuk memberikan saran terhadap situasi tersebut.
Nah, di sini untuk yang nomor 3. Situasinya, I will go out, but it's very cloudy now. Aku akan pergi keluar, tetapi sekarang sangat mendung. Nah, bagaimana saran kalian untuk situasi tersebut? Untuk saran dari situasi tersebut, kalian bisa tuliskan, you should take an umbrella with you, just in case it will be raining later. Kamu seharusnya membawa payung. Berjaga-jaga jika nanti hujan turun. Kalian bisa tuliskan seperti itu atau kalian bisa membuat kalimat yang lain ya. Untuk yang nomor 4, situasinya, I think I'm catching a cold. Aku pikir aku kedinginan. Nah, bagaimana kalian memberikan saran terhadap situasi tersebut? Di sini kalian bisa tuliskan, you should eat chicken soup and ginger drinks. That helps a lot. Kamu seharusnya makan sup ayam dan minum jahe. Itu sangat membantu. Next, untuk situasi yang nomor 5. Some students leave litter on their desks. Beberapa murid meninggalkan sampah di bangku mereka. Untuk saran dari situasi tersebut, yaitu, you should tell the teacher to warn them. Kamu seharusnya mengatakan kepada guru untuk memberikan peringatan kepada mereka. Next, untuk yang nomor 6, situasinya yaitu, I sit in the back row. I cannot see your writing on the blackboard. Aku duduk di bangku belakang. Aku tidak bisa melihat tulisan di papan. Nah, saran untuk situasi tersebut yang tepat yaitu, you should move your seat to the front row. Therefore, you can see the writing in the blackboard letter. Kamu seharusnya berpindah tempat duduk di bangku depan, sehingga kamu bisa melihat tulisan di papan dengan jelas. Selanjutnya, untuk nomor 7. I'm longing for my cousins. Aku merindukan keponakanku. Kalian bisa memberikan saran untuk situasi tersebut, yaitu, you should give her a phone call or chat, so that you can arrange a meeting with her. Kamu seharusnya menelpon atau mengirim pesan kepadanya, sehingga kamu bisa mengatur untuk bertemu dengannya. Kita lanjut untuk nomor 8. My legs are asleep because I'm sitting on them. Kakiku kesemutan karena aku duduk di atasnya. Saran yang tepat untuk situasi tersebut yaitu, you should relax your legs and do a little massage to help regulate your blood circulation. Kamu seharusnya merilekskan kakimu dan melakukan pijatan kecil untuk membantu sirkulasi darah. Untuk yang nomor 9. Our classroom is dirty and messy. Ruang kelas kita kotor dan berantakan. Saran untuk situasi tersebut yaitu, you should encourage your classmates to clean and organize the class. Kamu seharusnya mengajak teman-temanmu untuk membersihkan dan menata ruang kelas. Dan untuk yang nomor 10, I have a toothache. Aku sakit gigi. Saran yang tepat untuk yang nomor 10 dari situasi tersebut yaitu, you should visit the dentist soon. Kamu seharusnya segera pergi ke dokter gigi. Dan untuk yang nomor 11, I can't stop yawning. Aku tidak bisa berhenti menguap. You should take a break for a while, or maybe drink a cup of coffee. Kamu mungkin butuh beristirahat sejenak, atau mungkin minum secangkir kopi. Dan yang terakhir untuk yang nomor 12, I have a hiccups. Aku cegukan. You should take a long and deep breath and hold it for a minute. Kamu seharusnya tarik nafas dalam-dalam dan tahan selama beberapa menit. Oke, setelah kita memberikan saran berdasarkan situasi yang kita baca, pada aktivitas berikutnya, collecting information, we will work in groups, we will make many suggestions that the student in the school should do to be better student and better person. Kita akan bekerja secara berkelompok, kita akan membuat banyak nasihat,
yang bisa membuat murid-murid di sekolah bisa menjadi murid yang lebih baik dan orang yang lebih baik ke depannya. Nah, ini bisa kalian lakukan bersama teman kalian secara berkelompok ya. Nah, dari aktivitas yang telah kita pelajari, di sini kita akan merefleksikan. We will work in groups to reflect on our learning. Kita akan bekerja secara berkelompok untuk merefleksikan pembelajaran kita. We will discuss to complete the statement in the box. Kita akan berdiskusi untuk melengkapi pernyataan yang ada di dalam kotak berikut ini. Nah, jadi ini merupakan lembar untuk kesimpulan yang telah kita pelajari ya. Now I know that we can give suggestion by saying bla bla bla. Sekarang aku tahu bahwa untuk memberikan saran, kita bisa mengucapkan should or should not. Seharusnya atau tidak seharusnya. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Nantikan part kedua untuk materi yang berikutnya pada chapter ketiga. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.